Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Weird mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Bang Dav. Kali ini di sini Bang Dav mau bahas tentang sesuai judul yaitu ya tentang lampu touring ya, lampu touring untuk ADV 160 ya. Bang Dav mau coba cari tempat-tempat yang memang proper buat ngetes lampu ini ya. Namanya di Jakarta itu ya lampunya memang pemasangan M5 ini diperuntukkan untuk kita touring teman-teman. Jadi untuk perjalanan jauh, untuk teman-teman melintasi jalur-jalur yang dianggap butuh fungsi lampu yang benar-benar maksimal ya. Jadi memang sebetulnya sesuai dengan porsinya aja. Manfaat dari lampu itu sesuai porsinya aja. Jangan terlalu berlebihan dan jangan melewat batas sih. Karena kan di undang-undang, kalau nggak salah di undang-undang lalu lintas itu ada batas untuk maksimum ketinggian lampu tembak dan juga jumlahnya berapa. Kalau nggak salah itu maksimal 2 ya. Jadi memang kadang-kadang kalau ada lampu-lampu tembak yang terlalu berlebih sampai ada 6 atau 8 itu Bang Dav rasa sih ya, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang lain, kayaknya udah over ya. Penggunaannya itu udah over. Pemasangan M5 ini kan sebetulnya fungsinya itu kan untuk lampu pendukung ya. Memang dari bawaannya ADV 160 itu lampu utamanya itu memang agak kurang mumpuni untuk menembus jalur-jalur ekstrim, atau kurang lebih ya peruntukannya itu memang harus butuh yang namanya lampu penunjang. Kenapa Bang Dav pakai M5? Karena mungkin dari review beberapa motovlogging atau yang biasa touring dan adventure itu M5 itu lumayan recommended teman-teman. Dia ada kipas pendinginnya juga, dan juga yang paling Bang Dav senang itu ada cut off ya, cut off pelangi. Jadi itu gunanya itu untuk tidak menyulitkan pengendara lawan arah. Jadi kita itu pakai lampu itu jangan egois teman-teman, jangan asal terang aja, tetapi bisa membahayakan pengemudi motor lainnya, terutama lawan arah. Nah ini pesan juga nih buat emak-emak atau woman ukti yang biasa menggunakan motor matic. Kalau lagi jalan tolong dilihat bagian lampunya, apakah dia lampu jauh atau lampu dekat. Kalau lampu jauh itu kasihan banget loh, yang bawa di lawan arah itu nembak kayak gitu bener-bener mengganggu banget dan membahayakan ya. Kenapa mungkin di undang-undangnya itu paling tinggi maksimal 80 cm, karena memang kalau lampu tembak atau lampu touring itu kan biasanya memang diperlukan untuk beberapa trek-trek aja ya. Nggak semuanya itu butuh penerangan yang menggunakan fog lamp atau lampu tembak. Nah di sini nih indikasi kalau lampu ini nggak mengganggu bahwa yang lawan arah nggak ngebim balik. Nah, jadi ini masih aman ya teman-teman. Nah, ini untuk belahan lampunya, teman-teman bisa lihat jaraknya. Bang Dav setting seaman mungkin. Jadi diusahakan tidak
menyulitkan pengendara lawan arah. Ini lumayan recommended juga nih tempat nih untuk pengetesan. Nah, ini ya seperti ini teman-teman lampunya, sebarannya. Kalau jauhnya kayak gimana? Anda belum berani ngetes kalau di sini. Nah, ini untuk penerangannya. Nah, terbukti kan, Anda bilang indikatornya apa? Bang Dap setting dengan ketinggian seperti ini, dengan cut off yang rapi kayak di depan ini. Kemudian ketika di jalan lawan arahnya itu nggak ngebim ya, nggak ngebim dalam artian nggak ngasih kode bahwa lampu yang Bang Dap pakai itu mengganggu. Ini perlu jadi catatan buat teman-teman semua bahwa penggunaan lampu tembak atau lampu touring itu memang bukan hanya sekedar lampunya aja teman-teman. Jadi teman-teman juga harus lihat apa sih yang harus dikurangin atau ditambah dari penerangan itu kan. Jadi memang nggak semuanya itu nggak melulu masalah jumlah lampu, tetapi seberapa fungsinya lampu itu digunakan, manfaatnya buat kendaraan kita. Itu pesan Bang Dap sih. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat instalasinya, dan kemudian apa aja yang dibutuhkan, yaitu pasti butuh relay. Relay itu penting, dan di ADV 160 ini membutuhkan 2 relay 4 kaki ya. Dan juga saklarnya itu Bang Dap pakai yang punya Durom Auto. Sebetulnya bisa kalau buat high beam itu pakai punyanya Fiction Outfiction yang PNP dia ya, ke ADV 160 ya. Di Vario juga dia PNP. Nah, manfaat dari lampu tembak ini kan, atau lampu penunjang ya, Bang Dap ngomongnya lampu penunjang ya, menunjang dari lampu bawaan motor Honda ADV 160 yang menurut Bang Dap sih ya kurang terang lah ya, karena basic adventure nggak perlu penerangan yang terlalu berlebihan.
Di lampu M5 ini, Duromoto M5 ini, Bang Dap seneng banget sama cut off-nya. Fungsi cut off itu kan untuk meredam bias cahaya biar nggak terlalu over ya. Karena pasang lampu itu bukan cuma sekedar style ikut-ikutan, tapi lebih ke fungsi dan juga gimana nggak membahayakan pengendara lain di lawan arah. Dari tadi Bang Dav udah menyalakan lampu ini di posisi padat kendaraan atau mobilitas tinggi, dan alhamdulillah nggak ada yang ngebim dari lawan arah. Berarti indikasinya kan menandakan bahwa posisi lampu yang Bang Dav pasang ini bener-bener nggak mengganggu, tetapi nggak ngurangin manfaat teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini tanpa lampu seperti ini. Ini tanpa lampu dan ini menggunakan lampu. Ini kita belum ke tempat yang gelap ya. Kita juga harus peka bahwa kita di jalan itu nggak sendiri. Nah ini teman-teman bisa lihat cut off-nya begitu rapi, sebarannya juga bulat banget ya. Nanti kita coba untuk di tempat gelapnya. Nah ini sebarannya rapi dan nggak mengganggu. Dari tadi nggak dapet kode beam bahwa mengindikasikan bahwa sekali lagi lampu ini nggak mengganggu ya. Nah manfaatnya seperti ini. Itu cut off-nya rapi banget, ada pelanginya, ada kantong Doraemonnya juga. Nah ini lebih terang. Kita bisa lihat di sini jaraknya itu udah lumayan cukup lah, walau untuk lampu jarak jauh teman-teman. Seperti ini, jadi cut off-nya itu nggak mengganggu, sangat tidak mengganggu. Berarti posisinya itu seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah ini untuk jaraknya seperti ini, jadi cukup safety ya. Jadi cukup safety ya teman-teman. Nah seperti ini, kita lihat masih nggak mengganggu. Nah oke. Ini kita lihat setelannya seperti ini. Jadi ada seperti kantong Doraemon, 2 biji, dia posisinya seimbang, kanan kiri itu seimbang. Teman-teman harus pastiin ngepasinnya itu posisi standarnya itu jangan standar berdiri atau miring ya, tapi harus ada 2 posisi ketika lagi masang standar 2. Kemudian setting untuk naik turunnya itu ketika ban ini napak ke jalan. Nah, kita belum lihat kuningnya ya. Bang Dap setting di sini untuk penggunaan dalam kota. Untuk warna putihnya itu Bang Dap setel menjadi lampu jarak dekat. Nah bedanya tuh teman-teman. Sekarang kita cek untuk lampu jauhnya nanti ketika di tempat gelap ya. Seperti ini. Nah kita lihat cek nih. Nah tuh kan. Berarti lampu ini memang setelannya yang Bang Dap pasang ini nggak mengganggu pengguna motor lain. Nah seperti ini teman-teman. Balik lagi, penggunaan lampu itu kan kita harus peka juga ya. Bang Dap bilang tadi kita naik motor itu nggak sendiri di jalan, di lawan arahnya itu mengganggu nggak? Karena kan jarak pandang orang itu kan bahaya kalau misalkan ini kita lewat kampung kita. Nah ini kita lihat. Nah di sini kan jalan persimpangan nih. Kita lihat. Nah tuh lampu tembaknya. Gimana, mantep nggak?
Jadi yang penting sebaran sama jarak dari lampunya ini apakah nembak ke arah mata pengendara lain, terutama yang lawan arah teman-teman. Balik lagi tadi bahwa lampu touring atau lampu fog lamp atau lampu tembak itu bukan hanya sebagai penghias semata, bukan cuma buat ikut-ikutan doang, tapi lebih ke fungsi. Nah, Duromoto M5 ini kisaran antara 1,3 juta sampai 1,5 juta ya. Dan itu belum termasuk dengan saklar, kemudian relay, kemudian juga beberapa part-part penunjang seperti kabel AWG tipe 22. Nah, untuk kabel AWG tipe 22 ini penting banget untuk kabel ini. Gimana cari kabel yang nggak cepet panas dan juga kuat lah, yaitu AWG tipe 22, AWG 22 teman-teman. Untuk pemasangan lampu ini juga Bang Dav dibantu sama teman Bang Dav. Teman-teman bisa subscribe channelnya dia, Bang Ardi 182. Dia yang masangin nih. Nah, di sini listriknya, untuk kelistrikannya, untuk sumbernya itu Bang Dav ambil ke charger dari aki, kemudian ke charging saklar itu, ke charging ya, jalur charger. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk lampunya ini berarti nggak mengganggu, teman-teman bisa lihat sendiri. Alhamdulillah Bang Dav udah pasang sesuai dengan kepinginnya dan juga standar safety-nya yang Bang Dav pakai ya. Iya, Bang Dav pasang itu nggak cuma sekedar buat pemanis, tapi alhamdulillah pemasangan ini akhirnya sesuai dengan standar keamanan, terutama di undang-undang itu 80 cm ya, nggak boleh lebih dari 80 cm jaraknya teman-teman, itu yang harus diingat. Dan juga penggunaannya itu jangan terlalu banyak. Sini kita bisa lihat nih lampunya Bang Dav alhamdulillah aman. Sekali lagi Bang Dav nggak bosan bilang bahwa jaraknya alhamdulillah untuk lawan arahnya itu mereka nggak komplain gitu kan. Untuk jarak jauhnya sendiri seperti ini. Nah tuh jarak jauhnya ini seperti ini tuh, teman-teman bisa lihat. Oke. Nanti kita akan coba gimana ketika berhenti ya, untuk sebaran lampu jarak jauhnya teman-teman. Untuk link lampunya itu Bang Dav beli di toko hijau. Ini toko rekomendasi banget dan ada garansinya juga. Dia distributor resmi juga. Nanti Bang Dav kasih tahu, ini linknya di bawah. Sekalian subscribe teman Bang Dav ya. Dia juga terutama masalah kelistrikan atau lampu, dia ini lumayan expert lah. Bang Dav juga banyak belajar dari dia tentang dunia motor. Bang Dav ini awam loh masalah motor loh. Bang Dav cuma bisa Bang Dav tuh cuma bisa touring, jalan-jalan, cuma user lah intinya. Nah ini kita lewat gang kecil. Apakah kita diliatin sama abang-abangan di jalan gang ini, di jalan kampung? Bang Dav mau pastiin lagi bahwa lampu yang Bang Dav pakai ini aman, seaman-amannya, nggak menyusahkan pengemudi lain. Itu penting teman-teman. Jadi memang kalau modif motor itu memang untuk masalah penerangan ini ya sesuai porsi. Jadi ada kadang-kadang yang lampunya kurang terang tapi ditambah lagi. Jadinya nanti lama-lama ya jatuhnya mengganggu banget, mengganggu pengemudi lain. Itu nggak bagus. Nah ini Bang Dav pakai di jalanan perkampungan. Alhamdulillah orang-orang nggak merasa keganggu dengan settingan lampu ini. Kalaupun mengganggu pasti mereka udah ngasih sinyal. Indikasinya adalah mereka akan klakson nggak jelas, ngeliatin mata kita, ngeliatin muka kita, atau ngebalas lagi dengan lampu jauh ya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang esensi berkendara itu, modifikasi itu memang selain dengan kenyamanan, kemudian dengan estetik belakangan lah. Yang penting safety dulu teman-teman.
kita muter-muter aja sih sebetulnya ini. Ini untuk di jalan raya seperti ini teman-teman, lampunya kita lihat. Sekali lagi cut off-nya ini yang Bang suka dari M5 ya, Duromoto M5. Atau teman-teman misalkan pingin ada beberapa spek yang lumayan Bang Dav rekomendasiin, yaitu diantaranya Motolet Premium, kemudian juga Duromoto X1 itu juga lumayan. Itu lumayan banget teman-teman. Nah, di sini kita akan coba di jalur gelap. Kita akan coba tembakan di sini. Nah, Bang Dav mau ngetes. Di sini lampunya kayak apa? Oh, tembakannya tuh. Nah, ini lampunya seperti ini, lampu tembaknya seperti ini tuh. Itu cut off-nya kelihatan kan? Nah, sebarannya itu cantik banget ya. Sebaran dari lampunya itu, jangkauannya, kemudian juga cut off-nya itu bener-bener nggak ngeganggu pengguna lain. Ini Bang Dav posisi nyalain Duromoto M5 nya di jalan perkampungan ya. Alhamdulillah nggak dapet respon yang nggak bagus. Nah ini teman-teman untuk sebaran lampunya di gang kecil. Nah ini untuk di jarak jauhnya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang Bang Dav bisa share di vlog kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa terus support channel ini, dukung, sebarkan kalau informasinya, kalau dirasa bermanfaat, dan abaikan dan doakan semoga Bang Dav jadi lebih baik ketika postingannya kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.